Sedangkan kebutuhan kita selama sebulan itu kurang lebih sekitar 2.500 hingga 3.000 kantong untuk pasien. Satu bulan. Donor darah itu selain kita menjadi ya tadi ya pahlawan kemanusiaan ya, karena satu kantong yang kalian donasikan itu bisa menolong 3-4 pasien. Podcast sehat solutif. Think positif, I get more solution. Oke, ini episode perdana kita ya. Perdana di tahun 2023. Pasti sudah banyak yang menantikan ya. Oke. Dan ini kita ya tumben ya, kita berduet kali ini karena tim intinya nggak tahu kemana. Sedang karena banyak kesibukan. Betul. Dan siang hari ini kita langsung nih Bi, kita mau ngobrol-ngobrol yang belum pernah kita obrolkan tentunya di Positif ya. Iya. Dan sudah ada superhero. Tentang superhero hari ini. Tentang pahlawan. Pahlawan apa? Padahal udah nggak bulan November ya. Bulan November tuh hari pahlawan. Ini bulan Januari tapi tetap ya ini pahlawan yang tidak lekang oleh waktu. Yaitu pahlawan kemanusiaan dengan donor darah. Oke, menjadi pahlawan kemanusiaan dengan donor darah. Udah pernah donor? Oh, udah dong. Oke. Tapi gak rutin. Oke. Kamu pernah donor? Gak pernah. Mungkin kali ini ya setelah kita mendengarkan dan bertanya-tanya, berdiskusi, ngobrol-ngobrol dengan pakarnya, mungkin tadinya yang takut donor mungkin jadi berani donor ya. Siapa tahu ya mendapat hidayah di sini nanti. Nanti jadi rutin. Gitu ya. Coba ya kita lihat dulu perbincangan kita siang ini ya. Kira-kira bisa menggetarkan hati saya atau tidak? Untuk kamu besok jadi donor darah. Oke, siang hari kita kedatangan siapa Bi? Dr. Otniel Wendy Wahono, spesialis PK. Selamat siang dokter. Selamat siang Dr. Otniel. Di sebelah saya juga ada Dr. Mas Aditya Senaputra, spesialis patologi klinik. Selamat siang dokter. Ini masih muda-muda. Masih keren-keren ya. Keren-keren ya. Aku yang tua sendiri kenapa sih? Iya, ini juga. Ya baik, Dokter Otniel, Dokter Adit nih ya. Kan udah lama kerja di Rumah Sakit Dr. Muardi di bagian apa dok? Di unit transfusi darah. Unit transfusi darah. UTDRS. Jadi pengembangan kami dari BDRS. Dari BDRS. Darah rumah sakit. Dari bank darah rumah sakit terus dikembangkan menjadi unit transfusi darah. Unit transfusi darah gitu ya. Dimana di pengembangan ini kami juga pengembangan pelayanan kami menerima untuk donor darah. Salah satunya itu selain donor darah juga ada donor komponen darah. Kalau orang mungkin dulu waktu zaman COVID bilang donor plasma ya. Plasma konvalesen. Bahasa ininya kita aferesis. Orang taunya donor plasma. Jadi selain kita melakukan donor darah, kita juga melayani pelayanan aferesis. Seperti itu. Jujur Dokter Adit sama Dokter Otniel, udah berapa kali nih donor darah? Rutin ya kita kalau dari kita itu udah 2 bulan itu, apalagi dari Muardi itu kan biasanya ada notifnya. Ada notif ya kalau kita. Di HP. Jadi ya di handphone itu kan kita nanti input nomor handphone gitu. Nanti ketika 2 bulan itu nanti waktunya Anda donor darah. Berarti kayak PMI ya? Kayak remindernya ya. Jadi udah nggak ada bahasa kita lupa bawa kartu. Kalau dulu waktu zaman harus ada kartu. Kartu saya itu banyak. Karena lupa terus. Mau donor lupa. Sekarang tinggal kalau handphone saya rasa tidak ada yang lupa bawa handphone. Pasti pulang lagi kalau handphonenya. Zaman sekarang ketinggalan dompet gak masalah, asal jangan ketinggalan handphone ya dok. Itu masalah. Itu pasti pulang gitu. Oke. Ini kalau ngomong-ngomong tentang pelayanan unit transfusi darah di Muardi ya dok ya. Mungkin kalau sobat Muardi kan transfusi darah taunya yang darah merah gitu ya. Betul. Nah sebenarnya di Muardi sendiri tuh apa hanya itu atau ada layanan donor yang lain-lain? Bisa diceritakan dok ke sobat Muardi? Ya. Baik. Jadi pelayanan kami selain melayani donor darah yang tadi saya sudah sebutkan ya, kita melayani aferesis. Sebenarnya bedanya apa sih antara donor darah biasa dan aferesis? Jadi kalau donor darah biasa, donor seperti yang kita lihat ya, itu mengambil seluruh komponennya kita pindahkan ke dalam satu kantung darah. Bentuknya darah merah ya dok ya? Merah, masih whole blood kalau bahasa ininya. Tapi kalau aferesis itu kita mengambil hanya komponen tertentu. Jadi komponen yang tidak kita butuhkan itu dikembalikan lagi. Jadi itu nanti ada mesinnya, mesin pengolahnya.
Jadi macam aferesis apa aja sih? Ada tromboaferesis, ada eritraaferesis, ada leukoaferesis, atau yang kemarin waktu COVID plasma aferesis. Iya, jadi kalau aferesis ini bisa lebih sering ya. Contohnya untuk donor plasma itu bisa setiap 2 minggu diulang, itu nggak apa-apa. Tapi gitu. kalau untuk donor darah minimal itu pengulangannya itu 2 bulan sekali. Jadi kalau yang darah 2 bulan sekali, kalau yang tadi plasma tergantung komponennya. Kayak trombosit juga bisa ada, kayak misalnya ada yang kayak misalnya kasus-kasus apa trombositopenia. Iya, karena melalui aferesis ini kita bisa mendapatkan dari satu donor tunggal itu jumlah unit trombosit yang lebih banyak. Jadi itu kalau biasanya kita ngumpulin beberapa kantong untuk mendapatkan unit tersebut, tapi dengan satu pendonor ini kita bisa mendapat cukup banyak. Iya, jadi meminimalkan juga. Jadi dari berbagai macam para pendonor, ini cuma satu pendonor. Oh iya itu sering ya, kita kadang membutuhkan pendonor disuruh cari banyak gitu ya. Tapi kalau tadi di Muardi itu kita ada alatnya ya, jadi nggak perlu banyak pendonor. Satu orang aja. Tapi dengan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita screening juga, dan screeningnya seperti donor darah. Kalau orang tersebut lolos, baru bisa melanjutkan untuk aferesis tersebut. Ya. Sama sini dok, saya mau nanya dulu nih. Kita kan sudah punya mesin yang tadi untuk mengambil plasma ya, misalnya untuk aferesis. Jadi itu orang pendonor itu diambil darahnya. Cuma diambil misalnya kebutuhannya misalnya plasmanya atau aferesis yang lain itu. Nanti itu diputer kayak HD itu. Iya. Cuci darah gitu ya. Jadi masuk lagi nanti komponen yang tidak diperlukan masuk lagi. Masuk lagi ke tubuh kita. Oh gitu. Jadi bisa khusus gitu. Misalnya pinginnya ngambilnya trombositnya, ya udah trombositnya yang keluar. Nanti di alat itu bisa memisahkan sehingga ya udah yang diambil itu aja. Beda sama yang whole blood tadi. Kalau yang konvensional itu kan kita satu kantong. Terus diolah dulu ya. Kita bisa pisahkan. Itu yang tempo dulu dulu itu. Sekarang yang teknologi terbaru. Mesin terbaru ya. Tapi saya pernah dengar dok, itu agak menyakitkan ya. Maksudnya prosesnya lebih berat daripada transfusi biasa. Bener nggak? Jadi sebenarnya itu agak panjang ya dok ya. Ya waktu proses itu sekitar 40 menit sampai di atas 1 jam. Karena mungkin mikirnya waktunya ya. Sebenarnya kalau menyakitkannya itu enggak menyakitkan ya relatif lah menyakitkannya itu. Cuma karena waktunya itu perlu memisahkan dulu. Kan beda ya. Jadi kalau yang tadi kan 15 menit cukup udah langsung ditarik semuanya diambil semua kemudian baru dipisahkan. Kalau ini kan dia sekalian memisahkan dikembalikan lagi. Itu yang bikin lama. Bikin lama waktunya ya. Kadang. Cuma kalau di UTD kita kelihatannya nyaman ya. Maksudnya nyaman ya. Tempatnya udah nyaman. Kursinya empuk. Tempatnya dingin. Ada TV-nya. Ada TV-nya. Bisa ambil nonton film ya. Besok kita malah keterusan. Oh iya bisa. Gitu ya. Drakor terbaru gitu. Bisa 10 episode langsung ya. Seperti apa sih dok prosedur dan persiapan donor darah? Nah ini nih, yang soalnya biasanya kan kalau tempat kita tuh banyak loh. Yang kita program dari teman-teman Promkes itu ada baksos donor darah. Banyak yang daftar, tapi juga banyak juga yang terseleksi. Banyak yang tumbang. Maksudnya terseleksi gitu loh, nggak boleh gitu loh. Jadi persiapan apa sih atau prosedur untuk donor darah tersebut? Terus bisa nggak mendeteksi sendiri? Baik. Jadi panduan kita sebelum donor darah, yang jelas waktu saat donor darah itu nanti akan dilakukan screening ya. Screening, biasanya yang melakukan screening itu nanti kita ada dokter di unit transfusi darah, nanti akan ada sedikit tanya jawab lah oleh dari dokter tersebut untuk menyatakan bahwa orang tersebut ini dalam kondisi sehat atau tidak. Selain itu persiapan apa saja gitu. Kalau diet khusus pasti tidak, tapi sebaiknya makannya itu jangan yang terlalu berlemak lah gitu loh. Jangan yang berlebihan makannya itu. Kemudian terus minumnya juga harus lebih banyak ya. Sebelum kita donor kita minum yang agak banyak. Kemudian tidur itu minimal 4 jam. Bagusnya kan 8 jam ya. Tidur juga mesti cukup sebelum donor gitu. Kemudian jangan begadang ya. Jangan begadang. Kemudian
sebelum donor juga kita harus menghindari aktivitas fisik yang berlebihan. Jadi istirahat juga cukup. Jadi 1 hari sebelum donor darah tuh badan harus dipersiapkan. Banyak istirahat. Jadi kalau memang kondisinya tidak fit, sebaiknya jangan donor dulu. Seperti itu. Tapi kebanyakan biasanya kita aji mumpung ya. Dalam artian aji mumpung gini, ada baksos, ayo udah kita donor aja. Spontanitas. Kalian tahu untuk mengetahui kondisi kita gimana. Sebenarnya ya niatnya betul bukan donor, niatnya mau medical check up ala-ala gitu ya. Iya, kok boleh tahu nih dok, syaratnya apa aja sih dok? Misalnya tekanan darah atau apa yang kira-kira tiba-tiba kok habis screening, Anda gagal nih nggak bisa ikut ya. Itu biasanya kebanyakan kenapa dok? Kebanyakan HB tinggi, udah. Iya, betul. Ini perlu Salah satunya itu. Salah satunya. Ya. Umur apa syaratnya dok? Oke, umur dulu. Usia di atas 17 tahun. Oh, di atas 17 tahun. Karena ya kalau udah dewasa itu semua udah metabolisme udah oke semua ya. Jadi memang disarankan lebih dari 17 tahun. Kemudian boleh sih kalau lebih dari 60 yang geriatri, maksudnya yang tua-tua seperti itu. Tapi dengan pantauan khusus. Jadi harus atas keputusan si dokternya seperti itu. Jadi ini layak untuk boleh donor atau tidak. Kemudian HB biasanya cek hemoglobinnya. Nah ini kalau batasannya 12,5 sampai 17. Itu laki perempuan sama? Ya biasanya 12,5 sampai 17. Jadi kalau yang sering ketinggian biasa malahan ya. Kalau cewek sering ini malah rendah. Kenapa itu kok bisa ketinggian? Kalau ketinggian tuh kalau saya lihat ya, maksudnya ini pengalaman ya maksudnya. Karena laki-laki tuh itu ya paling banyak tuh rokok biasanya ya. Kondisi rokok yang lama, kemudian kondisi kurang oksigen yang lama itu kan memacu darah untuk memproduksi lebih lagi. Nah itu yang akhirnya jadi HB-nya tinggi seperti itu. Jadi mungkin dievaluasi itu, atau kurang minum juga, kurang minum kurang minum mungkin jadi darahnya terlalu pekat seperti itu, HB-nya naik. Kemudian kalau cewek ya biasa, kalau cewek tuh anemia kan ya karena bulanan, malah rendah ya, bulanan, kemudian menstruasi seperti itu, kemudian makannya juga kadang ya cewek diet seperti itu nutrisi itu kan penting ya untuk tubuh kita. Jadi cenderungnya anemia kalau cewek itu salah satunya. Kemudian macam-macam sebenarnya masih ada screening, biasanya kita dikasih suatu form gitu ya. Form untuk screening, misalnya udah ada pernah sakit sebelumnya berapa lama seperti itu. Sakit apa nih dok? Misalnya nggak boleh. Yang sering ya mungkin flu seperti itu. Lagi flu nggak bisa ya? Flu nggak bisa ya. Jadi harus 2 minggu tanpa gejala dulu. Jadi harus benar-benar clear karena emang harapannya kan kita mendonorkan darah itu kan disumbangkan ya, disumbangkan ke orang supaya orangnya tuh juga sehat juga. Jadi harus terhindar dari berbagai macam infeksi lah. Nanti kita ada screeningnya juga, macam-macam sebenarnya. Berarti selektif banget ya? Selektif karena kita harapannya itu adalah mendonorkan, memberikan darah supaya aman, safety bagi semua, bagi pasiennya, bagi yang pendonornya juga. Jadi harapannya tidak ada komplikasi ketika di awal waktu pendonoran ataupun nanti setelah ditransfusikan ke pasien. Jadi tanggung jawab kami di situ. Penyakit apa aja dok yang kira-kira emang udah pasti nggak boleh? Pasti nggak boleh, jelas cancer. Cancer itu nggak boleh, terutama cancer darah ya, cancer darah itu leukemia itu nggak boleh. Atau keadaan cancer itu kan sebenarnya memacu imun tubuh turun ya, gampang infeksi. Kalau nggak tahu dok, kan ada ya orang yang sakit dan tidak tahu tuh bisa ketahuan nggak sih waktu screening dok? Sebenarnya waktu dicek darahnya dicek gitu ya dok, darah rutinnya, karena kelihatan ya nanti pasti ada beberapa parameter yang nggak bakal lolos gitu. Jadi tidak memenuhi standar, ya sudah. Baik dimusnahkan itu. Kalau itu malah sebelum donor udah bisa ketahuan nggak dok? Misalnya tadi ternyata dia memiliki penyakit leukemia katakanlah. Kadang kan orang nggak tahu ya dok, kalau misalnya belum timbul gejala, belum pernah memeriksakan, tiba-tiba mau donor tuh bisa nggak sih? Waktu screening sebelum diambil darahnya, kan biasanya suka diambil darah dikit tuh. Itu belum bisa ya? Belum bisa. Jadi kalau itu kan sebenarnya screening untuk awalan, tapi setelah itu kita biasanya kan ada pemeriksaan yang lain.
Berarti darahnya tetap akan diolah lagi ya, dan akan terlihat kalau misalnya mengandung misalnya hepatitis. Nah, itu atau apa? Nggak boleh ya? Ya nggak boleh, itu A, B, infeksi. C, D, E semuanya. Jadi infeksi 4 yang tidak boleh itu apa aja adalah infeksi? Hepatitis B, hepatitis C, HIV, kemudian sama sifilis. Ya 4 itu wajib negatif. Nggak boleh? Nggak boleh. Sobat Muardi harus tahu. Jadi aman kalau misalnya ditransfusikan, nggak menularkan. Iya betul. Gitu. Berarti tetap walaupun misalnya di awal screening dia nggak tahu, akan terlihat ya dok. Akan terlihat dan dikasih tahu ya, ini juga ya manfaat untuk donor supaya terpacu. Medical check up gratis. Wah tadi itu loh. Itu mahal kan? Padahal mahal ya. 4 parameter itu mahal. 4 parameter itu mahal. Kalau itu berapa dok? Kalau cek itu sampai berapa itu dok? Aduh. Satu parameternya mungkin bisa 200-300. Oh, satu parameter bisa satu parameter. Setiap lebih ya. 1 juta lebih ya kalau mau itu. Tapi kalau di donor darah ini malah sekalian ya dok ya. Iya. Gratis catat. Misalnya hasilnya nauzubillah positif seperti itu, nanti juga kita ada edukasi. Ada edukasi. Oke. Ya. Jadi akan diinfokan ke yang bersangkutan ya kalau ternyata. Dari kita memang ada pemanggilan, nanti kita edukasi dan kita juga ada pengiriman ke dokter ya, tergantung nanti screeningnya apa gitu, HIV atau hepatitis B atau C atau sifilis, itu masing-masing nanti kita merujuk lagi ke dokter spesialis ya untuk mendapatkan penanganan ya dok. Penanganan, pemeriksaan yang lebih spesifik lagi seperti itu. Sudah sering dok? Apakah sering terjadi seperti itu? Kalau sering ya dikata sering banget juga enggak. Tapi ada. Lumayan cukup banyak ya. Cukup yang banyak tertolak akibat infeksi. Dan pasti belum tahu ya yang bersangkutan ya. Taunya karena donor darah. Apalagi kalau kita lingkungan rumah sakit ya, itu suatu keuntungan juga bagi kita, kan sekalian screening gratis tuh. Gitu ya. Oke. Nah kalau di Muardi nih dok, setiap harinya itu kira-kira berapa kantong sih yang kita dapatkan dari teman-teman baik sivitas maupun masyarakat yang mendonorkan darah? Berapa yang masuk? Kemudian berapa sih yang dibutuhkan biasanya di pasien di Muardi sendiri? Karena UTDRS ini khusus untuk internal ya dok ya, internal rumah sakit Muardi. Jadi pasien yang ada dirawat di rumah sakit Muardi yang membutuhkan darah itu pasti akan diprioritaskan. Nah itu biasanya masuk keluar itu kira-kira berapa sih dok? Baik, jadi kalau harian memang untuk UTDRS kita masih belum banyak ya Mbak Meria. Makanya melalui podcast ini saya harap nanti minat para pendonor dari Sivitas langsung ya, maupun dari lingkungan sekitar juga kami menerima gitu untuk donor darah. Jadi memang masih belum banyak, kira-kira masih di bawah 100 lah sebulannya itu. Oh sebulan masih di bawah 100. Berarti belum ada gong ya Mbak Mary. Iya. Sedangkan padahal pegawainya banyak banget ya Muardi. Pegawai kita takut semua. Ini harus nonton podcast berarti. Iya. Sedangkan kebutuhan kita selama sebulan itu kurang lebih sekitar 2.500 hingga 3.000 kantong untuk pasien. Satu bulan. Untuk 2.000 kantong. Sekitar 2.500 hingga 3.000 kantong. Padahal yang sering masuk rata-rata tadi berapa dok? Ya, pendonornya. Iya. Pendonornya cuma 100 kurang. Cuma 100 kurang. 100 kurang. Padahal makanya kebutuhannya 2.000. Masih kurang banyak kita. Sedangkan darah-darah segar ya banyak kita perlukan ya, khususnya untuk di Rumah Sakit Muardi banyak dipakai untuk pasien-pasien gagal ginjal ya, untuk pasien untuk bayi itu banyak memakai untuk darah-darah segar yang itu. Karena itu kami tuh sangat-sangat butuh. Dalam artian darah segar itu dokter, apakah langsung dari pendonornya langsung berapa menit sebelum diberikan? Kalau menit sih enggak Pak, biasa. Ada alat untuk menyimpan ya dok? Ya ada penyimpanan, tapi biasanya ya diutamakan ya di bawah 5-7 hari itu yang masih. Di bawah 5-7 hari. Iya, itu bisa dipakai ya? Iya. Lewat dari itu juga masih bisa dipakai Pak. Lewat dari itu masih bisa dipakai? Umur darah sekitar hampir 35 hari. Oke, saya dipanggil Pak. Lebih. Nggak apa-apa, saya dipanggil Pak. Iya. Mas. Besok semir merah kayak apa gitu ya? Nggak apa-apa, saya bisa dipanggil Pak.
Oke dok, kalau ini ya, ini semoga saya sendiri juga agak tergerak nih sekarang. Oh ternyata kebutuhan kita tuh segitu banyaknya ya. Dan ternyata peminat donor itu sangat minim, Mas. Melihat sebenarnya sivitas kita aja udah berapa ribu orang, tapi ternyata sebulan cuman 100 ya. Ini cukup memprihatinkan ya. Semoga setelah ini banyak teman-teman tergugah untuk menjadi pahlawan tadi, menjadi pahlawan kemanusiaan gitu ya. Karena tadi udah diceritakan ya manfaatnya nggak cuman untuk si penerima donor, tapi kita sebagai pendonor juga banyak gitu. Kita juga MCO gratis tadi. Betul. Kita udah tahu kondisi kita kan gitu kan. Sirkulasi darah lancar dan diet tuh satu. Sama satu lagi pahala. Oh iya. Oh ini yang penting itu. Ini yang sangu ke surganya itu loh. Itu sangat. Nah ini kalau yang sudah muncul minat-minat, wah kayaknya pengen nyoba nih. Apalagi yang memang sebenarnya kalau yang udah donor rutin sih is okay ya. Tinggal datang aja. Tantangannya itu adalah saya percaya lebih banyak orang yang belum pernah donor. Kalau yang udah kayaknya ketagihan mungkin ya, karena tahu manfaatnya tadi ya. Habis donor mungkin badannya lebih enakan. Nah, ya betul. Ini challenge-nya adalah untuk seperti saya ini ya, yang pengen tok gitu ya. Tapi nyalinya belum berani gitu ya. Tapi karena sudah mendengarkan penjelasan beliau berdua ini, harus apalagi dicoba. tadi ya, Jadi kayaknya harus. Jadi gini Mbak Mary, pernah ada kejadian dari salah satu testimoni pendonor kita awalnya. Pendonor ini tuh sering HB-nya itu nggak lolos, HB-nya itu sering rendah. Nah begitu pendonor ini rutin, pendonor itu malah HB-nya malah bagus. Setiap 2 bulan pendonor ini malah stabil HB-nya. Malah stabil. Jadi bukan HB-nya cek. Oke. Oh, masuk dong. Masuk ya, tetap ya. Iya. Jadi bukan HB-nya malah bagus, malah stabil. Oke. Jadi itu Ya karena memacu itu ya regenerasi ya. Karena kita kan ngambil darah, maka tubuh kita akan memproduksi ya, otomatis ya. Jadi pembaruan sel-sel darah baru lah itu kan bagus banget ya. Maksudnya untuk metabolisme kita, kemudian ya segala macam ya tadi ya, contohnya bisa mencegah jantung itu juga ya. Penyakit jantung itu penelitian sudah ada dari Amerika itu bahwa sekitar 88% ya kalau misalnya minimal setahun tuh sekali seperti itu untuk donor darah ya rutin, apalagi lebih sering ya itu menurunkan resiko penyakit jantung. Nah oke, ini udah banyak manfaatnya, berarti kalau sudah punya niat tinggal daftar. Nah alurnya gimana dok kalau mau donor di Muardi dok? Baik, kalau alurnya kita sekarang sudah makin mudah ya. Jadi pendonor itu bisa mendaftar di website. Websitenya itu donor kecil semua ya, donor. Bisa dilihat di sini. rsmuardi.com. Nanti mungkin bisa ditampilkan ya. Bisa ditampilkan. donor.rsmuardi.com. Kita mau coba. Jadi kalau zaman dulu kan kita suka ngisi-ngisi manual ya. Oke, sekarang kita udah pakai HP aja, tinggal ngisi. Oh, udah bisa? Sudah bisa pakai HP aja. Oke, habis ngisi, kemudian submit. Oke, submit. Nanti datang ke unit transfusi darah, nanti ketemu dengan petugas kami di sana. Kita lakukan screening tadi, tanda-tanda vital, HB dan golongan darah. Nah setelah nanti screeningnya lolos, nah pendonor bisa langsung lanjut ke ruang aftap. Nah nanti di situ baru kita ambil darahnya, proses pengambilan darah. Di mana itu dok? Di UTD kami. Di mana tempatnya dok? Oh kalau tempatnya di lantai 2. Lantai 2. Kalau dari RS Muardi itu Gedung Wijaya Kusuma ya? Gedung Wijaya Kusuma. Tinggal naik lift lift sebelum UGD itu. Oh iya. Jadi gampang sekali. Pojokan berarti sebelahnya diagnostik terpadu. Lab diagnostik terpadu. Sekarang di sana? Ya kan sebelahnya ada lift kan? Ya naik. Oh tetap sebelahnya laboratorium PK berarti? Ya lab. Kalau ke Muardi kalau enggak ke lab di sebelahnya ya dok. Sebelahnya dekat Poliparu. Betul. Dekat sampingnya. Persis di atasnya IGD itu. Kalau bingung langsung aja yang sebelah IGD itu ada
layanan radiologi ini ya dok ya, terpadu ya dok? Iya. Bisa nanya ke situ, bisa tanya-tanya ke situ. Ya, jadi nggak hanya radiologi saja, patologi klinik, mikrobiologi klinik, kemudian untuk patologi anatomi gitu, semuanya terpadu kita, terintegrasi sekarang. Terintegrasi. Jadi pasien datang mau periksa apa, bayar, beres. Langsung nggak perlu susah tempatnya ya? Nggak ribet-ribet nanti mesti bayar ke sana ke sini, langsung ke situ. Langsung ke situ. One stop service. One stop langsung service. dilayani. Iya, untuk layanan. Kalau ini nggak perlu bayar. Sama sekali nggak bayar. Kalau layanan donor langsung ke lantai 2. Ya lantai 2 di Gedung Wijaya Kusuma. Nanti sudah semua di situ ya dok ya, screening sampai pengambilan darah. Sudah di situ. Di situ Sudah juga. Itu habis ngisi bisa langsung atau ngisi besoknya baru bisa? Sehari sebelumnya juga bisa. Oke, langsung juga bisa ya dok ya? Langsung setiap juga hari bisa. apa sampai hari apa dok? Kalau pelayanan kami itu setiap hari. Senin sampai Minggu kah? Jumat. Iya, minggu pun kami minggu. buka. Minggu buka. Cuman memang kita masih belum 24 jam. Untuk Oke. Senin sampai Jumat itu jam 7 hingga jam 8 malam. Jam 8 malam. Oke. Kalau Sabtu dan Minggu itu jam 7 hingga jam 2 siang. Kedepannya kami akan kembangkan menjadi pelayanan 24 jam. Wah mantap. Jadi kapanpun bisa donor. Berarti termasuk misalnya kita punya saudara atau keluarga teman yang sedang dirawat di Rumah Sakit Muardi butuh darah, Langsung itu Langsung. bisa colek-colek keluarga tuh bisa belum 24 jam ya, masih Senin sampai Minggu bisa ya. Bisa. Bisa dilayani Senin sampai Minggu dan kedepannya akan kita kembangkan 24 jam ya dok ya. Betul. Ya, pertanyaan terakhir nih Dokter Outniel sama Dokter Adit nih ya. Untuk pesan-pesan buat teman-teman dan Sobat Muardi, manfaat dari donor darah udah disampaikan ya. Iya. Jadi biar tergugah lagi nanti teman-teman bisa nggak takut lagi untuk donor darah. Terus apalagi banyak manfaatnya seperti apa nih? Oke, ya. Untuk saran-sarannya. Ya, saran-sarannya ya jangan takut lah ya untuk donor darah. Jangan takutnya lah, jangan takut. Jangan takut iya. Ya, Jangan takut. tadi ya donor darah itu selain kita menjadi ya tadi ya pahlawan kemanusiaan ya, karena jujur banyak sekali pasien-pasien yang membutuhkan darah ya. Jadi kasus-kasus yang benar-benar bergantung ya untuk transfusi darah itu memang sangat membutuhkan, sehingga anggapannya itu satu kantong yang kalian donasikan itu bisa menolong 3 sampai 4 pasien. Oh. Ya, jadi Satu kolom itu ya satu itu bisa menolong nyawa ya. Jadi karena kan banyak komponen yang di dalamnya. Anggapannya seperti itu. Jadi ini ya nggak cuma bermanfaat untuk kita aja, maksudnya untuk bagi pendonornya, tapi ini benar-benar untuk kemanusiaan kita. Jadi ya selain dapat benefit untuk diri sendiri, untuk kemanusiaan juga ada. Jadi dapat dua-duanya lah. mantap. Gitu. Mantap. Ada kalau Dokter Outniel. Kalau dari saya kayaknya udah dipaparkan semua Udah ya. dipaparkan Dengan Dokter Adit itu, jadi jangan takut untuk donor darah. Jadi setiap SDM kami sudah latih untuk mengambil darahnya. Jadi jangan takut, wah nanti nih sakit nggak, nyeri gitu. Nyeri. nyublesnya bener apa enggak, itu kami sudah latih semua. Jadi biar Profesional ya, Dok. profesional, jadi para pendonor bisa nyaman, jadi nggak usah takut untuk donor darah, karena manfaatnya banyak banget. Iya sekali. Jangan takut dan sekarang sudah dipermudah. Betul. Dipermudah Dan nggak akan lupa Mbak Mary, sekarang itu kan WA ada notifikasi Ada dari notifikasi. sudah tercatat ya, akan diingatkan terus. Yang 2 bulan ya? siap Ya. 2 bulan. Dulu waktu dulu saya dapat informasinya tiap 3 bulan. 3 bulan. Tiap 3 bulan. Ya. Tapi sekarang Update 2 bulan. 2 bulan. Boleh. Oke. Oke, siap. Ya baik, Mei, ini berarti sudah lengkap sudah ya. Kita sudah menggali banyak informasi dari Dokter Ani sama Dokter Adit. Dan untuk Sobat Muardi tentunya jangan lupa ini ya, untuk selalu menyaksikan Positif di mana aja nih Mei? Di YouTube ya yang paling utama, kemudian di YouTube, Spotify, di Spotify, di apa lagi nih Mbak Meta? di Instagram juga ada ya? Oke, Instagram juga ada tapi Di Apple juga ada ya? Ada ya. Nah, coba deh ini ketik-ketik Positif ya, podcast sehat solutif. Jangan lupa subscribe,
like, komen dan share. Buat teman-teman yang lain tentunya nanti masih banyak lagi untuk materi-materi kedepannya akan lebih seru lagi. Dan kita mengucapkan banyak terima kasih sama Dr. Oatmeal, Dr. Adit. Terima kasih dong. Sudah meluangkan waktunya buat kita semuanya. Sama-sama. Ini ada ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya ya Dok ya. Terima kasih pokoknya besok kalau misalnya ada podcast lagi dan tentunya dengan materi yang berbeda kita undang lagi. Baik. Iya. Nanti kayak perlu dikasih reward juga tuh teman-teman yang rajin donor darah ya. Yes, kita undang. Kita undang. Biar viral ya. Baik Pak Wardi, berarti demikian sudah untuk acara podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Oke. Positif. Podcast yang solutif. Think positive and get more solution. Terima kasih. Yo, dadah.